Baik, Bapak Ibu, kita sambil mencari solusi ya, karena masih mandek, masih belum ada solusinya. Baik, silakan Pak Ansilema. Terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Sekjen dan para Eselon 1 yang saya hormati. Ada beberapa catatan, ya ada apresiasi dan juga ada kritisi tentunya. Ya, terus terang dengan anggaran 14 triliun sekian ini dituntut kita lebih jeli untuk menyasar program-program yang betul-betul prioritas Pak Sekjen, dan anggaran Kementerian Pertanian ini harus betul-betul menunjukkan adanya keberpihakan, pemberdayaan, padat karya, ini kata-kata kuncinya nih, dan potensi lokalitas itu harus diangkat. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, Pak. Saya perlu apresiasi soal PSP, itu alat mesin pertanian, kami terima kasih, itu faktor produksi, Pak. Mekanisasi pertanian, untuk konteks dapil seperti daerah saya itu, petani sangat terbantu. UPO kami apresiasi, P2L kami apresiasi, kalau boleh rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jalan usaha tani itu juga harus, karena itu dipakai oleh banyak orang dan petani kita. Kalau ini terus dijalankan Pak, kelihatan negara akan hadir di sana. Apalagi dalam situasi pandemi ini, keberpihakan, pemberdayaan, perlindungan terhadap petani itu harus betul-betul konkret dan nyata. Itu apresiasi. Kritisinya, Pak Sekjen tadi ngomong soal kemandirian dan kedaulatan benih. Produk pertanian yang berkualitas ditentukan oleh benih yang berkualitas dan unggul. Saya baca di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, anggaran benih dan produk bersertifikat tahun 2022 itu menurun drastis. Padahal RPJMN Presiden Jokowi 2020 sampai 2024, Dirjen Tanaman Pangan ini mendapatkan target penggunaan benih bersertifikat, itu targetnya sampai 80%. Bahkan 2020 disebutkan 60%. Nah, tapi hari-hari ini volume sertifikasi uji mutu benih, pengembangan sistem perbenihan, itu menurun hanya sebesar 38.749 ton dengan nominal 31,73 miliar. Angkanya menurun drastis ya. Sebelumnya itu sebesar 76.519, Pak. Nah, ini antara kata dan tindakan ini kontradiktif, Pak. Dibilang bahwa kita mau mandiri, kita mau berdaulat dari segi perbenihan, tetapi alokasi anggarannya tidak berpihak ke sana. Dan jangan sampai nanti ke depan kita terus-menerus tergantung pada benih korporasi asing. Dan hari-hari ini, jujur, yang betul menguasai perbenihan ini adalah korporasi-korporasi pertanian global. Mungkin perlu didorong tuh BPTP kita, bahwa itu tadi sudah bilang no kebren atau gimana, kita perlu pensesatan lah. Ya. Lalu juga bicara soal konteks lokal, Pak. Ya, ini benih juga kalau bisa benih yang punya diversifikasi lokal, Pak. Melestarikan, mengembangkan, belum terlalu kelihatan di sini, Pak. Belum terlalu kelihatan. Saya kasih contoh lagi tanaman pangan, saya ambil konteks dapil saya di NTT, alokasi kepada beras itu, padi itu lebih besar daripada jagung. NTT itu bukan lahan basah, NTT itu lahan kering. Maka mestinya alokasinya itu lebih banyak kepada komoditas-komoditas yang cocok untuk pertanian lahan kering. Kalau orientasinya masih padi, ini namanya politik penyeragaman pangan. Di Jawa, Sulawesi Selatan cocok, di NTT tidak. Maka menurut saya ini tolong direvisi ulang. Yang terakhir, ada beberapa yang mungkin perlu akselerasi, Pak. Bantuan ternak, Pak Dirjen PKH, Pak Nasrullah, ini belum konkret nih. Ada beberapa yang udah mau akhir tahun ini belum turun. Hortikultura, motor 3 roda, Pak, itu sudah diurus cukup lama. Dan ada satu lagi, kalau saya tidak salah itu perkebunan ya, terkait dengan peremajaan komoditas jambu mente dan juga
sarana pasca panen mente ini. Ini kan sudah masuk semua dan kita belum melihat realisasinya. Pak Sutrisno mungkin akan menambahkan ya dari PDI Perjuangan, silakan. Pak Ketua, mohon bicara sedikit. Ini pimpinannya, bukan saya. Ibu Ketua, Pak Sekjen, Pak Dirjen, jangan siram anggaran terus tanpa evaluasi. Jangan siram anggaran terus tanpa evaluasi. Sejak awal yang namanya food estate ini, Komisi 4 sudah kritis. Mulai dari perencanaan sudah kami pertanyakan, Pak. Di banyak tempat, termasuk di provinsi saya di Sumba Tengah, Pak. Itu disebutkan panen bisa sampai 5-6 ton per hektar di bawah target, Pak. Kalau tidak salah anggarannya sampai 300 miliar kalau tidak salah di sana. Saya buka data BPS kemarin, Pak. 22 kabupaten kota ada pemeringkatan daerah miskin. Sumba Tengah paling miskin, Pak. Dengan angka 21,51%. Ini data BPS, Pak. Sementara Presiden Joko Widodo waktu itu ngomong, food estate dilakukan di Sumba Tengah, tujuan pertamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan petani. Sejak awal kita udah tanya perencanaannya. Bagaimana soal infrastruktur pendukungnya? Pelibatan petani rakyatnya seperti apa? Saya usul konkret, Komisi 4 harus buat panja khusus mengenai food estate ini. Setuju. Terus terang, kami kecewa, Pak. Saya ini kalau Bapak mereka kerja benar, saya apresiasi, Pak. Tapi kalau ada hal yang harus kita koreksi, kita sampaikan, Pak. Kita kritisi, kita sampaikan. Kita nggak mau anggaran terus tinggi benar anggaran food estate nih, Pak. Tapi capaiannya, mohon maaf, Pak. Terima kasih. Pak Ali Jamil. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ketua, Bu Pimpinan semuanya, Bapak Ibu semua. Terkait dengan food estate kita ini tadi, Bapak Ibu semua, kami jelaskan dulu dari awalnya, Pak. Jadi kegiatan di food estate itu kita ada 2 kegiatan besarnya. Satu adalah intensifikasi dari lahan yang sudah existing. Yang kedua, ekstensifikasi lahan yang baru untuk di XPLG yang kemarin itu. Nah, 2020 itu kegiatan kita itu seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, Pak, itu 30.000 hektar untuk intensifikasi pada saat 2020. Nah, kami punya datanya, jadi 2020 itu izin, yang panen yang dipanen itu, Pak, itu ada 29.332 hektar. Dari 2 kabupaten, Kapuas dan Pulang Pisau. Memang targetnya 30.000, di Kapuas itu 20.000 dan di Pulang Pisau 10.000. Yang tertanam itu 29.436 dan luas panennya 29.332 hektar. Nah, ini semua berproduksi, produksinya itu rata-rata atau total itu 72 ribuan dan tentu produktivitasnya sesudahnya itu ada 4,22 ton per hektar. Seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, Pak izin, ini karena di daerah rawa tentu tidak sama dengan lahan kita yang di Jawa atau di Sumatera misalnya begitu, Pak, Sulawesi, yang sudah existing. Nah, kemudian untuk ekstensifikasi itu persis dikerjakan itu, Bapak. Ekstensifikasinya itu adalah 2022 ini. 2021 ini, karena 2020 waktu itu baru beberapa hektar yang dilakukan SID-nya. Bapak Ibu, kita bacakan kesimpulan rapat hasil tadi diskusi yang sudah dilakukan. Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi penyaluran bantuan pemerintah, dialokasikan
pada tahun 2021 menjadi lebih optimal, di antaranya kegiatan bantuan ternak, bantuan benih, bantuan motor roda 3, hingga bantuan alat mesin pertanian. Anggota Setuju, Pak. 4. Komisi 4 menggarisbawahi salah satu permasalahan mendasar yang masih belum terselesaikan, yaitu produksi dan ketersediaan benih unggul dengan meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat. Anggota pemerintah Setuju, Pak.